Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan pertama kita akan membahas submateri isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita coba simak dulu teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menggetarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada 3 sub pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan pertama ini. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah yang fundamental. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai yang universal dan lestari. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Apa itu universal? Universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Dalam artian ini ya, pada materi ini. Kemudian pada alinea kedua, ya, makna yang terkandung. Pada alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Artinya sudah ditentukan bahwa negara kita sudah merdeka gitu ya, dan akan membentuk sebuah pemerintahan negara yang berdaulat. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masih di alinea kedua. Pada alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain.
yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batinnya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sebuah negara yang menganut kepercayaan, ya. Artinya negara kita ini bukan negara yang tidak memahami atau meyakini adanya Tuhan. Makanya banyak sekali agama di negara kita yang diakui, gitu ya. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Masih di alinea keempat, ya, pada alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, ya. Makanya kita selalu mengadakan pemilihan umum, ya, setiap 5 tahun sekali. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, ya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka layaklah Pancasila itu menjadi dasar negara